Salam sejahtera bagi seluruh sahabat saya di Rohaku Channel. Senang bertemu Anda kembali di channel ini. Hari ini saya mau membawakan renungan dari Lukas 6 ayat 27-36. Silakan membuka Alkitab dari Lukas 6 ayat 27-36. Lukas pasal 6 ayat 27-36. Silakan tekan berhenti pada video ini untuk memberi waktu kita membaca firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, sepintas lalu kita diminta untuk mengasihi musuh kita. Tidak saja sekedar mengasihi, kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita juga meminta berkat dari Tuhan kepada orang-orang yang mengutuk kita. Dan yang terakhir, kita mendoakan orang yang mencaci maki kita. Wow. Setelah mengatakan demikian, Tuhan Yesus memberi contoh. Kalau ada orang yang pipinya ditampar, maka dia harus memberi pipi lain. Dan kalau jubahnya diambil, maka dia harus memberikan bajunya. Beberapa penafsir Alkitab memandang perkataan Yesus tersebut adalah sebuah cara kreatif untuk menghentikan kekerasan. Lalu perintah dilanjutkan, berilah kalau ada orang yang minta, dan kalau ada orang yang mengambil barangmu, jangan minta lagi. Contoh-contoh tersebut ditutup oleh pernyataan yang menurut saya ini sangat penting. Jikalau kamu ingin diperlakukan baik, maka kamu harus baik terlebih dahulu. Apa yang ingin orang lain kamu kehendaki diperbuat bagimu, maka kamu dulu yang berbuat kepada mereka. Ini masalah. Apa memang benar kalau kita berbuat baik kepada orang, orang akan berbuat baik kepada kita di zaman ini? Wow, hello. Lalu pengajaran dilanjutkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kau baik sama yang baik samamu, kau kasih pinjaman yang baik samamu, apa bedamu dengan penjahat yang melakukan hal yang sama kawannya yang jahat? Gak ada bedanya itu. Lalu diulang lagi, kasihilah musuhmu. Maksudnya kembali lagi yang ke awal tadi. Kasihilah musuhmu, baiklah sama yang membencimu, berkati orang yang mengutukmu, doakan orang yang mencaci makimu, jangan minta balasan. Sama seperti Bapamu yang memberi juga kepada orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Dalam hal itu sama kita dengan Allah Bapa. Kira-kira begitu. Maka apa hal-hal yang bisa kita coba pikirkan? Yang pertama tentunya gaya hidup orang yang bertuhan harus beda. Itu kan harus beda lah. Gaya hidup mencakup sikap dan perbuatan yang tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Jika orang berkata,
kejahatan harus dibalas kejahatan, maka kita berbeda. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Umat Tuhan didorong untuk memutuskan rantai kejahatan. Contoh, mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Ada banyak respon yang kabur. Contoh, dia bilang, aku mengampuni dia, tapi jangan kulihat mukanya. Kuampuninya dia, Amang, tapi tak mau aku duduk di sampingnya. Kuampuninya dia, Amang, tapi matanya sinis. Kuampuni dia, tapi kalau ku ingat-ingat lagi, naik dartingku katanya. Mengampuni itu tidak ada embel-embel. Mengampuni ya melupakan. Mengampuni ya memaafkan. Mengampuni itu memperlakukan orang yang jahat kepada kita menjadi orang yang normal, orang biasa lagi, menjadi saudara. Tetapi ya, saya mengerti juga harapannya baik, kita berusaha baik agar orang lain itu pun baik. Tapi kadang-kadang kenyataan tidak sama. Kita berbuat baik, orang yang kita perlakukan baik padahal dia sudah menyakiti kita, itu malah jadi lebih jahat. Itu bisa terjadi. Itu sebabnya ketika kita sudah tahu kasih Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, itu yang membuat gaya hidup kita berbeda. Dan masuk pada poin yang kedua, kita didorong untuk menghentikan kejahatan dan mengupayakan perubahan melalui upaya damai sejahtera, yaitu menjadi orang yang murah hati. Apa itu murah hati? Saya punya jemaat namanya Ibu Irma Boru Huta Barat. Dia jualan lauk pauk, harganya murah tapi enak. Jadi kalau dia sudah dapatlah modalnya. Jadi kami kalau datang beli siang-siang, kadang dilebihkannya, banyak kali sayurnya, banyak kali ikannya. Itulah murah hati. Dia sudah dapat modalnya dan dikasihnya lebih lagi. Jadi saya berpikir, jadi orang murah hati dalam konteks ini ya memang dia sudah menerima kasih Tuhan, udah cukup itu. Dan dia memberi dirinya, dikorbankan, merasakan hal-hal buruk untuk orang lain. It's okay baginya, karena kasih Tuhan sudah cukup dalam dirinya. Itu sebabnya orang murah hati itu mau memberkati orang, mau mendoakan orang, mau menyampaikan hal-hal baik kepada orang-orang yang walaupun orang-orang yang dihadapinya, orang-orang yang berkata kasar, berkata buruk, dia tetap menjadi pribadi yang hangat. Kadang kita juga menemukan orang, emang pendeta aku memang kayak gini aku ya, dari dulunya pun aku memang parbada aku gitu. Bagi saya itu adalah cerminan orang yang belum murah hati di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberitahu bahwa Tuhan pun mengalami hal yang sama. Ketika ada saja umat-umat yang diciptakannya yang gak tahu berterima kasih, tapi Tuhan masih mengasihi umat manusia. Mungkin itulah kehormatan Tuhan. Dan umat Tuhan yang terhormat diindikasikan ia yang menjaga perbuatannya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah memperlihatkan banyaknya perbuatan yang baik kepada orang jahat. Mencermati banyaknya variabel dalam teks ini, bagi saya ada beberapa hal penting yang bisa kita refleksikan paling tidak. 1. Kejahatan tidak boleh mengubah diri kita menjadi orang jahat. Kebaikan dalam diri kita tidak boleh berubah oleh kejahatan yang terjadi. Mengetahui besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita juga akan mendorong kita pada dua hal. Yang pertama tentunya rasa rindu untuk mengubahkan seseorang yang hidup di dalam kegelapan, memperoleh hal-hal baik, terang dalam hidupnya. Dan 2, mengetahui kebaikan Tuhan akan mendorong kita juga untuk tidak mudah menyerah di dalam proses membentuk orang tersebut lepas dari kejahatannya. Terlepas dari apa upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita, ada pengakuan yang membuat umat Tuhan itu jadi sangat terhormat, yaitu sama seperti Bapamu yang di surga. Jika kamu bisa rendah hati, maka kamu pun seperti Bapamu yang di surga. Kenapa pengakuan ini penting dan menggembirakan? Saya masih ingat dulu, bila Bapak Ibu tahu lah ya, dulu John Robert Pardede itu kan jago main piano itu di kampus STTGMI. Jadi ketika saat itu saya juga mulai belajar main musik di situ,
Adalah orang yang bilang, "Wih, mainmu kayak John Robert." Setelah saya tahu siapa beliau, ada kebanggaan di hati. Udah jawab ya. Dan pengalaman itu saya gunakan membaca teks ini. Jika saya atau kita juga bisa menjaga kehormatan dengan menghadapi orang-orang yang jahat kepada kita dengan cara yang baik, dan Tuhan mengatakan bahwa, "Woi, kamu sama seperti saya juga ya." Ada kebanggaan kan? Sekian renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mensyukuri perkataan Tuhan yang relevan sampai pada saat ini, di mana upaya paling terbaik untuk menghancurkan rantai kejahatan adalah mengampuni, mengasihi orang-orang yang melakukannya. Biarlah kami semua juga menjaga integritas kami masing-masing. Ajar kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.